Terima kasih masih bersama kami di Sido Today pemirsa. Tabrakan adu banteng antara minibus dan truk terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, akibat kecelakaan ini pemirsa 4 penumpang minibus terluka parah. Sebuah mobil jenis minibus mengalami rusak berat setelah menabrak truk bermuatan pasir dari arah berlawanan. Empat dari 7 penumpang mobil yang mengalami luka berat langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara sopir truk yang seorang diri di dalam kendaraan selamat tanpa luka serius. Dari keterangan saksi mata, insiden bermula saat mobil berpenumpang satu keluarga melaju kencang dari arah Sumeneb. Saat tiba di lokasi, mobil tersebut masuk ke jalur kanan dan berusaha menyalip kendaraan lain di depannya. Namun pada waktu bersamaan dari arah berlawanan juga melaju truk hingga tabrakan adu banteng tak terhindarkan. Usai berhasil mengevakuasi para korban, petugas kepolisian kemudian mengevakuasi kedua kendaraan yang terlibat laka lantas ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Mobil isi 7 penumpang untuk yang Honda Stream yang mengalami luka 4. Yang truk isi? Yang truk pengemudi sendiri. Kemacetan panjang sempat terjadi akibat kecelakaan. Hal ini karena posisi kedua kendaraan sama-sama melintang di tengah badan jalan sebelum akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, truk pengangkut mobil Ferrari terguling di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, akibat kecelakaan mobil senilai belasan miliar rupiah ini, pemirsa mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Sejumlah petugas tol ini melakukan evakuasi mobil sport mewah yang terguling akibat truk towing yang membawa mobil sport mengalami kecelakaan usai pecah ban di Jalan Tol Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas bahu-membahu membalikan mobil yang terguling di tengah jalan. Terlihat mobil sport asal Italia ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Mobil sport senilai belasan miliar rupiah ini mengalami kerusakan parah di sejumlah bagian mobil. Menurut saksi, kecelakaan ini berawal saat truk towing yang membawa Ferrari ini terguling. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Tol Lingkar Barat mengalami kemacetan panjang. Mobil towing bawa Ferrari atau apa ya? Soalnya nggak begitu jelas sih dari atas. Tadi sempat macet gak, Pak? Panjang banget, Bang. Sempat macet panjang? Iya, panjang banget sampai mungkin sampai Kembangan. Kini, petugas telah mengevakuasi truk towing dan mobil sport mewah. Insiden kecelakaan ini ditangani Ditlantas Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan. Ya, baik, terima kasih Sabrina dan Ayah. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Cawang Penas mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Hal ini imbas dengan aktivitas masyarakat pada pagi hari ini, di mana memang aktivitas masyarakat yang akan berangkat ke perkantoran juga menjadi salah satu faktor perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Tentunya kami berharap bagi Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Kendaraan yang akan mengarah ke arah Kampung Rambutan dari arah Cawang saat ini dalam keadaan ramai lancar, dominasi kendaraan juga kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Antrian kendaraan terjadi untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke Pondok Gede melalui jalur Cawang ini, di mana antrian kendaraan ini mencapai 300 meter di belakang traffic light. Tentunya kami berharap Anda untuk tetap bersabar menunggu antrian kendaraan dan tertib pada antrian. Hal ini juga
untuk membantu kelancaran arus lalu lintas ke arah Pondok Gede. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke arah Alim dan juga yang akan berbelok arah ke arah Pondok Gede saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang dan juga kendaraan pribadi roda 4. Tentunya kami berharap bagi pengendara roda 2 untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan kendaraan. Hal ini demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar tentunya. Dan bagi pengendara roda 2, kami harapkan Anda juga untuk selalu parkir di belakang garis stop sehingga memberi ruas jalan bagi pejalan kaki pada zebra cross. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 174 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 12 orang luka berat dan 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 72% terjadi pada kendaraan roda 2. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 kami ingatkan kepada Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dibanding kecepatan dan juga gunakan selalu helm standar SNI sehingga Anda selamat sampai tujuan. Dan juga kami harapkan Anda untuk selalu menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas dan budayakan lalu lintas sebagai kebutuhan di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Sabrina dan juga Ayah kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda langsung dari kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Ya, nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan Sumut yang menangkap ikan di perairan 4 pulau. Tidak kami kasih lewat itu laut tradisi Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Polemik kegaduhan yang timbul pasca ditetapkannya 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara melalui surat keputusan Mendagri masih terus bergulir. Para nelayan membentuk satu gerakan sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan keempat pulau tersebut. Nelayan Aceh Singkil akan melakukan sweeping terhadap nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan 4 pulau Aceh Singkil. Hal itu dilakukan sebagai reaksi dan protes terhadap Kemendagri. Selain itu, sweeping juga dilakukan sebagai antisipasi terjadinya illegal fishing. Nelayan Kabupaten Aceh Singkil melalui wadah Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil Ganas akan melakukan sweeping kepada nelayan Sumatera Utara yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan laut 4 pulau tersebut. Selain itu, nelayan meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Dari Aceh Singkil, Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih penyelesaian sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. DPR RI menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menangani langsung sengketa kepemilikan pulau antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Presiden akan mengambil kendali penuh dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. Adapun 4 pulau yang menjadi rebutan antara Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyebut akan tetap mempertahankan keempat pulau.
Ia mengeklaim memiliki bukti kuat bahwa keempat pulau masuk dalam kewenangan daerahnya. Hak kita, kewajiban kita. Wajib kita pulau itu Kisruh bermula usai Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution membantah telah mencaplok 4 pulau yang awalnya ada di Provinsi Aceh. Ya, ia menegaskan pemerintah daerah tak punya wewenang untuk mengambil dan melepaskan suatu wilayah tanpa keputusan dari pemerintah pusat. Kalian bilang ini memantik, medianya juga jangan memantik. Tolong, apa yang disampaikan itu jangan dipotong-potong, ya. Pemerintah daerah itu nggak ada wewenang sama sekali. Nggak ada wewenang sama sekali untuk mengambil atau melepaskan wilayah di daerah kami. Nggak mungkin misalnya contoh tiba-tiba kami mau melepaskan satu wilayah kami, nggak bisa Pak. Nggak akan bisa tanpa ada izin dari pemerintah atasan, pemerintah pusat. Dan pelepasan ataupun pengambilan itu nggak bisa seolah-olah hanya dari satu sisi, ada dari dua sisi. Nah itu yang kalau kalian bilang ini jadi pemantik dan segala macam, kalian jelaskan juga di media. Skemanya itu, skema biar bisa dapat, katanya Provinsi Sumatera Utara nyuri. Gimana skema nyurinya? Coba jelaskan di media kalian. Gimana skema nyurinya? Nah, itu yang perlu dijelaskan. Kalau kalian nggak bilang ini akan memantik, Kemendagri akan memantik, gimana cara memantiknya? Nah, kalian coba jabarkan. Gimana proses itu bisa dari tahun 2017, 2007, nah 2007 saya masih kuliah bos, bukan kuliah masih SMA, saya lulus SMA 2009, nah tiba-tiba sekarang dari 2007 prosesnya 2025 itu masuk ke Provinsi Sumatera Utara dibilang hadiah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta semua pihak agar bersabar karena pemerintah pusat dalam hal ini, Mendagri, belum mengambil keputusan apapun mengenai status keempat pulau. Apakah masuk dalam wilayah Kabupaten Singkil Aceh atau Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara? Masalah 4 pulau di Aceh itu sampai hari ini sebenarnya belum ada peraturan Mendagri yang mengatur tentang batas wilayah antara Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Singkil di Aceh. Ya. Yang ada itu adalah keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pengkodean pulau-pulau. Ya, itu memang sudah ada. Jadi semua pihak harap bersabar ya. Pemerintah betul-betul ingin menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat dan berupaya untuk mencari keputusan yang terbaik. 4 pulau sengketa di Kabupaten Aceh Singkil Aceh yang kini masuk wilayah Sumatera Utara berpotensi memiliki kandungan minyak dan gas. Badan Pengelola Migas Aceh menyebut 1 dari 6 sumur yang dijadikan studi ini memiliki 1 sumur mengandung gas discovery. Keempat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara tersebut berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Namun hingga kini belum tersedia data seismik yang cukup mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh. Secara umum, keempat pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil tersebut berdekatan dengan wilayah kerja OSWA Kabupaten Tapanuli Tengah. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh, Edi Kurniawan menyebutkan potensi migas di Laut Singkil berada di sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismik plan yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini
memang ada satu sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di Osua tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan, Konrad di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. Guna mengetahui potensi kandungan migas, BPMA mendorong dilakukan survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Dari sengketa 4 pulau, kita beralih ke polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Jajaran menterinya pun siap menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan. Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat, bukan karena keindahannya, tetapi pertambangan yang ditemukan di sejumlah pulau di Papua. Presiden Prabowo tak segan mengakui Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di acara International Conference of Infrastructure. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Jajaran Menteri Presiden Prabowo langsung menengok lokasi tambang. Tak hanya itu, 4 perusahaan tambang yang kedapatan melanggar aturan dicabut izinnya. Keempat perusahaan ini juga diperiksa untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan. Tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sudah melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Artinya melakukan penyelidikan ya Pak? Terima kasih Pak Kapolri. Siapa? Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. UNESCO pun mengakui Raja Ampat sebagai situs geopark. Keberadaan tambang dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq mengaku pihaknya bersama Polri tengah melakukan langkah penegakan hukum terpadu terkait 4 izin tambang di Raja Ampat. Iya, IUP atau izin usaha penambangan yang dicabut yang dimiliki oleh PT Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera. Pemerintah memutuskan tidak mencabut IUP yang dimiliki PT GAG atau GAG Nikel yang berada di bawah PT Antam. Pencabutan perizinan lingkungan berproses karena membutuhkan bukti yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Apalagi mengingat sampel yang diambil dari lokasi kejadian memerlukan proses di laboratorium selama beberapa bulan. Jadi langkah dari Kementerian Lingkungan Hidup, sebagaimana disampaikan Bapak Menseknek kemarin, kami telah membekukan persetujuan lingkungan kepada 4 izin tambang. Karena berdasarkan pengawasan detail yang dilakukan oleh Deputi Gakum, ada penyimpangan pelanggaran lingkungan yang cukup serius. Dan ini telah kita lakukan pembekuan. Kenapa tidak dicabut izinnya? Karena untuk mencabut harus ada bukti
buktinya sudah kita ambil, sedang di lab. Biasanya lab itu 3 sampai 4 bulan. Kemudian para ahli yang menyimpulkan itu kerusakan lingkungannya, karena harus ada kata-kata di undang-undangnya bunyinya gitu, tidak bisa langsung. Sehingga setelah itu baru kemudian akan pencabutan izin lingkungan terhadap 2 yang pertama. Terhadap 2 yang kedua, yang terakhir, itu memang tidak atau belum memiliki persetujuan lingkungan. Sehingga kepada beliau, kepada Bapak SDM, ini tanpa memperhatikan tekanan, saya tidak boleh tekanan siapapun. Ini hanya terkait dengan kaidah teknis yang memang menjadi tugas dari Menteri LH. Kami telah memberikan surat. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Setelah Barreskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon menelusuri wilayah Kabupaten Sleman untuk menemui Kasmujo yang disebut-sebut sebagai dosen pembimbing akademik Joko Widodo. Mau tampil Pak? Enggak ya. Dipandu ternyata ini, ya tapi nggak tahu diterima nggak kita ya. Setelah Barreskrim Polri menyebut bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asli, pihak Rismon Sianipar CS belum puas. Rismon Sianipar nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, meski hal tersebut melanggar aturan. Bahkan Rismon merekam aktivitas perjalanannya dan mengunggahnya di YouTube channel miliknya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Sementara di dalam video terlihat Kasmujo enggan menemui Rismon CS dan hanya menyapa dari balik pintu rumahnya. Iya Pak, bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di... Ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Enggak bisa. Tidak Di dalam video, Kasmujo menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Kan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu yang salah. Iya Pak? Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Sudah, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak? Oh bentar Pak. Maaf. Pak Kasmujo ada di dalam, sempat saya wawancarai. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain ingin bertemu langsung dengan Kasmujo, ahli digital forensik Rismon Sianipar mengatakan rakyat perlu mengetahui mengenai riwayat pendidikan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, sementara pengacara Jokowi mengatakan pemirsa pihaknya telah menyerahkan cukup bukti terkait riwayat pendidikan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke penyidik Barreskrim Polri. Tetapi perlu kita ingat bahwa Pak Joko Widodo itu adalah presiden kita 10 tahun. Rakyat seharusnya punya hak untuk mengetahui identitas lengkapnya terkait dengan proses akademik dari presiden yang telah mereka pilih. Tidak ada penjelasan sama sekali proses akademik Pak Joko Widodo mulai dari sarjana muda sampai menjadi sarjana penuh. Karena kita punya banyak informasi bahwa ketika Anda mendaftar sarjana muda untuk mencapai sarjana di tahun 1978 sampai 1980 di UGM, ia harus memiliki juga sarjana dengan bergelar DSC, sarjana muda. Baru selanjutnya ada saringan IPK. Jika IPK-nya tidak rendah, maka dia bisa melanjutkan ke gelar sarjana penuh. Ini juga tidak dijelaskan juga kepada publik, baik oleh Pak Joko Widodo maupun UGM. Jadi ya rakyat berhak tahu tentang siapa presidennya, siapa mantan presidennya, karena mereka telah memilih. Dan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019 itu kan meminta rakyat untuk memilihnya. Sekarang harusnya, ya itu semacam hutang budi dong, harusnya, untuk menjelaskan itu kepada publik.
kami melihat bahwa sebenarnya dari alat bukti yang kami sajikan ya, yang kami serahkan kepada penyidik, sebenarnya sudah cukup terang benderang ya. Namun demikian sepertinya penyidik masih bersikap hati-hati untuk juga terus melengkapi. Kami hargai itu, tapi bagaimanapun juga perlu ada waktu ya, bagaimana ini bisa diselesaikan secara tuntas ya. Terlebih dengan semakin gaduhnya di media, karena saya pikir perkara ini akan lebih baik disidangkan dalam forum yang jelas ya, dibanding di media ini hanya sekedar isu-isu yang melebar ke sana sini tanpa ada kepastian juga gitu ya. Termasuk bagi teman-teman yang sedang mencari juga data-data tambahan ya, semuanya sajikan saja di persidangan ya, di sebuah forum yang fair, terbuka ya, bisa disaksikan media dan ada kepastian, karena yang penting itu hukum itu akan memberi kepastian ya, bukan kepuasan ya. Karena kalau untuk memuaskan wah repot sekali. Semua merasa ingin dipuaskan juga repot. Jadi sisi ini ada dua sisi ya. Pihak kami yang melaporkan juga pihak yang berpotensi menjadi terlapor. Jadi menurut kami adalah proses hukum yang akan menjawab ini semua. Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus tudingan ijazah palsu milik Jokowi ke tahap penyidikan. Ya, dan berikut informasi untuk Anda pemirsa. Inilah aksi Cas Mari kepada Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon saat menyawerkan uang di sebuah klub malam di kawasan Kedawung. Sambil asik berjoget, Cas Mari terlihat mengeluarkan sejumlah uang dari dalam dompet, kemudian dilemparkan ke arah pengunjung. Dalam sekejap, video ini pun viral di media sosial. Warganet menilai aksi Cas Mari bagi-bagi uang di klub malam tidaklah pantas. Warganet juga mempertanyakan sumber dana yang ia gunakan. Cas Mari justru menanggapinya dengan santai. Ia mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya, ia sudah terbiasa bagi-bagi uang alias nyawer saat mengunjungi tempat hiburan malam. Masyarakat juga tahu saya dari dulu tuh ya seperti ini. Cuman ya saya juga kan nggak di masyarakat umum. Ya. Karena itu juga sesekali, nggak setiap hari. Saya juga masyarakat ya kondusif. Karena tahu dari saya sebelum jadi kubu. Saya belum jadi kubu ya memang saya pernah habis sampai 15 juta di organ. Namun di situ baru 1 juta 2 juta lah paling. Dan saya juga usaha sendiri, saya belum jadi kubu juga mobilnya 3, rumahnya udah banyak, usahanya ada. Ya itu sih orang yang nggak seneng aja. Pasca videonya viral, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi angkat suara. Pejabat yang akrab sapa KDM itu menegaskan aksi Cas Mari tidak memberikan contoh yang baik dan melanggar kode etik. Menurut KDM, sebagai kepala desa, Cas Mari seharusnya menjaga etika dan perilaku. KDM juga meminta inspektorat untuk segera memeriksa Cas Mari untuk menyelidiki sumber dana yang digunakan. Ada kuwu di Cirebon, nyawer di diskotik katanya. Kalau diskotik di sisi kota Saeutik mungkin. Ya menimbulkan kehebohan. Dan menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan. Dan saya sudah meminta kepada Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cirebon untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama dari sisi etik, yang kedua dari sisi penggunaan uangnya, uang yang dipakai nyawernya uang apa coba. Dan kalau Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak melakukan itu, maka kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa di Cirebon. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memanggil Cas Mari untuk diminta keterangan. Pemerintah akan menyiapkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku jika yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, lakukan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Singapura. Ya, selama di Singapura pemirsa, Presiden akan mengikuti beberapa agenda penting. Salah satunya bertemu Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam. Ya, berangkat dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Presiden Prabowo dilepas oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, Ahmad Mensesnek Prasetyo Hadi, serta Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Presiden juga dijadwalkan menghadiri pertemuan bilateral leader retreat bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.
Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan juga Singapura di berbagai sektor.